Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadiono Sandi dengan NIM 193173014 dari kelas MI3C akan menunjukkan tentang hasil dari real-time database di Firebase pada Android Studio menggunakan Kotlin. Pertama, kita akan membuat real-time database-nya terlebih dahulu pada konsol firebase.google.com. Kemudian kita akan mengatur rules-nya juga, kita ubah menjadi read true dan write-nya true. Kemudian jika sudah, kita akan menambahkan dua tabel. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel prodi. Kemudian pada project setting dari aplikasi yang sebelumnya yaitu 0D, kita tambahkan dengan add app, kita tambahkan untuk yang aplikasi baru kita yaitu appx 1D. Kemudian seperti kemarin kita download Google Service JSON, kemudian kita masukkan ke Android Studio-nya. Sebelum kita ke service google.json, kita akan melihat sekilas tampilan dari aplikasi yang saya buat. Aplikasinya terdapat dua CRUD, yaitu mahasiswa dan prodi. Masing-masing memiliki list view, jadi bisa menampilkan data-data yang diinputkan dan diinputkan ke real-time database yang sebelumnya telah kita buat. Oke, kita akan lanjut ke tempat di mana Google Service.json berada. Jika sudah di-download, kita akan pergi ke Android, kemudian ke project. Kita akan menuju ke app dan kita akan menaruh Google Service JSON-nya di app tersebut. Kemudian jika sudah, kita akan kembali ke Android, lalu kita ketik manifest, kita tambahkan permission internet, kemudian kita menuju ke build Gradle, kita tambahkan com.google.gms, kemudian kita tambahkan pada modul yaitu implementation platform, implementation Firebase database. Jika sudah, kita akan menuju ke desainnya. Untuk tampilan awalnya seperti ini, kemudian untuk list view dari mahasiswa akan tampil seperti ini. Begitu juga dengan prodi, sama. Kemudian kita akan membuat dua buah kelas, yaitu mahasiswa dan prodi, untuk mengambil data dari database-nya. Dan di masing-masing kelas ini terdapat variabel dengan value 0. Kemudian kita akan beralih ke main activity-nya. Pada main activity kita akan menambahkan dua database reference, yang satu digunakan untuk mahasiswa, yang satunya untuk prodi. Kemudian kita juga menggunakan adapter dua, satu untuk mahasiswa, satu untuk prodi. Kemudian kita menggunakan array list juga dua untuk menampung mahasiswa dan prodi. Kemudian kita akan menginisiasikan mahasiswa dan prodi ke dalam main activity. Kemudian di sini saya juga membuat dua buah hash map M dan N. Kemudian di dalam onGrid kita akan mendeklarasikan Firebase database get instant
persistennya enable bernilai true. Kemudian pada list view mahasiswa kita tambahkan item klik mahasiswa, dan untuk list view prodi kita tambahkan item klik prodi. Pada onStart kita akan menggunakan dua database reference yang telah kita inisiasikan di awal tadi. DB untuk tabel mahasiswa dan DB1 untuk tabel prodi. Di sini saya menggunakan dua buah function showData. showData M untuk mahasiswa dan showData P untuk prodi. Pada showData M terdapat database untuk mahasiswa, add value event listener, dan di dalamnya terdapat beberapa fungsi, yaitu data snapshot iterable, di mana berisikan snapshot children, kemudian ada iterator yang berisikan data snapshot iterable .iterator. Mungkin ini semacam perulangannya ya, yang berulang-ulang untuk menampilkan keseluruhan data dari database-nya. Kemudian jika sudah, nanti array list-nya akan kita clear, dan kemudian saat iterator ini masih memiliki teman di dalam database-nya, maka mahasiswa akan menambahkan data sebanyak data yang terdapat di database. Kemudian kita menggunakan adapter 1 untuk menampilkan database, data-data yang terdapat di dalam database mahasiswa. Dan kemudian jika tercancel atau kita mengalami kendala dalam menghubungkan ke database, maka akan muncul semacam pop-up connection error. Untuk showData P juga sama, namun bedanya di showData P ini terdapat data-datanya prodi. Kemudian kita akan lanjut ke file atau variabel yang sudah kita tentukan dari awal, yaitu item klik mahasiswa dan item klik prodi. Pada mahasiswa kita akan mengubah edit tag name, dan alamat. Namun untuk yang prodi kita akan mengubah edited code, edited nama prodi, dan edited lokasi. Kemudian pada onClick kita juga menambahkan button insert untuk mahasiswa, button delete untuk mahasiswa, button update untuk mahasiswa, dan button insert P untuk prodi, button delete P untuk prodi, dan button update P untuk prodi. Kemudian kita akan lanjut ke demonstrasinya ya. Baik, sebelumnya saya running dulu. Dan seperti yang dapat kita lihat, tampilan awalnya seperti ini. Jika kita menambahkan sebuah name, semisal seperti ini, kemudian kita beri nama saya, Sandi, kemudian alamatnya Pak C. Kita akan add, maka akan muncul di bawahnya. Apabila kita tekan, maka perintah item klik MHS tadi akan ke-trigger. Kemudian di sini terdapat 3 buah tombol, yaitu insert, update, delete. Untuk update-nya kita akan mencoba menambahkan nama, kita update, maka di sini akan berubah. Kemudian kita delete, maka data akan hilang. Datanya hilang, habis. Kemudian kita akan mencoba hal yang sama kepada prodi. Di sini saya menggunakan string untuk kodenya, yaitu prodi 001
di mana prodi ini merupakan nama prodinya adalah MI, Manajemen Informatika. Kemudian lokasinya berada di Jalan Mas Komambang. Baik, kita insert dan keluar. Hal ini juga berlaku untuk prodi ya. Sama seperti mahasiswa tadi. Di sini jika kita ganti menjadi manajemen, maka akan berubah. Kemudian jika kita delete, maka akan terhapus. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.